Bab 631. Wanita yang terjebak di bawah gelombang pedang jiwa S merasakan tekanan yang mengerikan saat dia melihat penghalang itu perlahan terkikis, dan kebutuhan Ki untuk membuatnya tetap aktif semakin meningkat. Ia tidak pernah menyangka monster itu begitu ganas hingga bisa membuatnya terjerumus ke dalam situasi yang begitu serius meskipun ia memiliki formasi tingkat 7 rendah yang ia miliki. Jika berita itu tersebar, seluruh reputasinya akan hancur. Meskipun demikian, dia tahu sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal seperti itu karena dia harus melakukan sesuatu. Atau jika dia terus menggunakan formasi seperti ini, maka penghalang di sekitar bangunan itu akan melemah. Formasi tingkat 7 yang rendah memerlukan setidaknya batu Ki tingkat 6 agar dapat berjalan, atau jika dia menggunakan Ki-nya sendiri, itu hanya akan bertahan sebentar sebelum dia kelelahan. Akan tetapi, batu Ki tingkat 6 puncak merupakan mata uang puncak di benua Elf, dan hanya keluarga kerajaan utama yang memilikinya, dan jumlahnya tidaklah tak terbatas. Dia hanya punya cukup kekuatan untuk menjaga formasi itu tetap aktif selama 15 menit lagi jika dia terus menggunakannya untuk memblokir cahaya pedang mengerikan yang dipenuhi dengan niat pedang. Jika cahaya pedang itu hanya keterampilan acak, maka dia tidak akan khawatir, tetapi niat pedang mengubah segalanya. Dia tidak pernah mengira monster itu menyembunyikan kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan dalam rasnya sendiri, hanya Raja Peri kedua yang memahami maksud pedang secara lengkap. Pada saat ini, sebelum dia bisa memikirkan cara untuk melakukan serangan balik, pelat formasi hitam itu tiba-tiba bergetar. Apa ini? Dia tampak ngeri saat mendapati formasi itu mulai membutuhkan lebih banyak Ki untuk mempertahankan penghalang, dan formasi itu meroket. Aku harus meminta bantuan. Dia langsung memutuskan ketika mata kuningnya berkilauan dalam rona kemasan. Sebaliknya, S menjadi sangat bingung saat dia mempertahankan gelombang pedang sementara dia juga menggunakan tali jiwa dan melilitkannya erat-erat di sekitar bola jasmani hitam itu. Dia ingin menghancurkan bola itu dengan tali jiwa, tetapi dia tidak berdaya karena dia tidak dapat menggunakannya dengan kekuatan penuh karena kultivasinya yang terbatas. Namun, dia menemukan penghalang di sekitarnya melemah saat dia terus membombardir penghalang tersebut, dan sekarang setelah dia menggunakan tali jiwa, penghalang itu melemah lebih cepat. Sepertinya formasi ini hanya bisa digunakan untuk satu hal dalam satu waktu, atau jika digunakan untuk hal lain, efek pertahanannya akan melemah karena hal itu akan menyedot pengeluaran Ki dalam jumlah yang signifikan. S tentu saja gembira saat memikirkannya. Dia tahu niat pedangnya bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh penghalang tingkat 7 yang lemah untuk waktu lama, dan wanita itu juga mengetahui hal ini, jadi dia tidak berani mengaktifkan fitur lain dari formasi ini dan melemahkan penghalang pertahanan dalam prosesnya. S makin percaya diri bisa menembus penghalang ini karena cadangan Ki miliknya jauh lebih besar dibanding kultivator biasa, belum lagi kuatnya. Dengan kecepatan yang menipis saat ini, aku akan mampu menembus penghalang ini dalam 5 menit. Aku hanya berharap bala bantuan tidak akan datang dengan cepat. Namun, dia juga harus membuka celah untuk membiarkan orang lain masuk jika dia menginginkan bantuan seseorang. Ini mungkin akan semakin melemahkan penghalang pelindungnya. Mata S berbinar licik. Saat dia mempertahankan gelombang pedang jiwa dan tali pedang, dia bahkan mulai menggunakan peluru penusuk jiwa dalam campuran itu. Meskipun dia tahu serangan jiwanya tidak akan berhasil atau melukai ahli alam manifestasi jiwa, terutama jika bagian lainnya adalah alam manifestasi embrio jiwa, itu tetap akan mengganggunya. Namun, hanya semenit berlalu ketika S menyadari jiwanya bergerak. Aura mengerikan mendekat tepat ke arah ini, dan kecepatannya tidak kalah darinya. S langsung menduga bahwa wanita itu telah memanggil bala bantuan dan mereka akan tiba di sini dalam waktu lebih dari 20 detik. Jika dia ingin menaklukkan pihak lain, dia harus melakukannya dalam waktu singkat ini, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Terakhir, penghalang di sekelilingnya telah melemah secara signifikan, dan dia bisa menembusnya dengan beberapa cahaya pedang. S merasa sangat bimbang saat ini karena dia kini dapat dengan mudah melarikan diri ke pintu masuk lainnya, tetapi dia juga tidak dapat mengabaikan peringatan Moira. Dalam sepersekian detik ini, S memutuskan saat matanya bersinar dengan arus gelap sebelum separuh cahaya pedang dihancurkan ke penghalang yang melemah di sekitar bangunan itu.
Karena penghalang itu melemah, cahaya pedang dengan mudah menembus penghalang itu dan membuka lubang besar di bangunan itu. Wanita di dalam penghalang juga mendengar ledakan besar itu, dan hatinya menjadi dingin, dia melarikan diri. Dia tahu monster itu kemungkinan besar sudah menebak niatnya dan mungkin sudah menyadari pembantunya mendekat, jadi dia ingin melarikan diri. Namun dia tidak berdaya karena jika dia memfokuskan penghalang pada bangunan itu dan memperbaiki lubang itu, dia akan sepenuhnya rentan terhadap niat pedang itu dan tidak akan bertahan lama. Dia masih belum sepenuhnya yakin apakah monster itu telah memperlihatkan seluruh kekuatannya, dan itu mungkin merupakan jebakan untuk memancingnya keluar sebelum dia menggunakan hal lain untuk menghabisinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa terjebak. Dia terlalu berhati-hati dan selalu memikirkan hal-hal yang terburuk. Begitulah dia sampai pada titik ini, dan dia terjebak di lantai 6. Namun kesempatan ini terlalu berharga, dan pertolongannya akan tiba dalam beberapa saat lagi. Ia tahu bahwa ia harus mengambil kesempatan itu dan bertahan sampai pertolongan itu tiba. Saat berikutnya, penghalang hitam di atasnya mulai terlihat saat dia memfokuskan setengah penghalang di atas gedung. Tetapi tepat pada saat ini, dia melihat sebuah siluet muncul tepat di tengah-tengah cahaya pedang, dan dia punya cukup waktu untuk melihat cahaya yang menyilaukan menebasnya dengan aura yang mengancam dan menindas. Es mengayunkan pedang panjang yang diacungkannya dengan niat pedang murni saat dia menebas penghalang yang melemah itu dengan segenap kekuatannya, dan di bawah cahaya pedang yang menyilaukan itu, sedikit kegelapan tercampur di dalamnya namun sangat tersembunyi. Es memutuskan untuk mengambil tindakan ini setelah ia merasa penghalang itu melemah. Ia berharap dua hal saat ia menghancurkan penghalang di atas gedung itu. Pertama, jika dia tidak mencoba menghentikannya, maka dia akan meninggalkan bekas pencuri padanya dan melarikan diri ke lantai berikutnya lalu kembali lagi nanti untuk menemukannya. Yang kedua, jika dia mencoba bersikap serakah dan mengalihkan penghalang agar dia tidak bisa melarikan diri, dia akan menggunakan pedang tingkat 6 terakhir dengan niat pedang bayangannya untuk menghancurkan penghalang di atas wanita itu dan menangkapnya dalam satu gerakan. Pada akhirnya, dia menjadi serakah dan mencoba menghentikannya hingga pembantunya yang lain tiba. Namun, Es sudah siap untuk ini, dan kali ini dia menggunakan sedikit Shadow Intent sambil dengan hati-hati menyembunyikannya di bawah SWOT Intent untuk mengakhiri ini dalam sekejap sebelum ada yang menyadari Shadow Intent tersebut. Wanita itu tentu saja terkejut karena dia merasakan aura yang lebih mengerikan di balik pedang yang datang itu. Sayangnya, dia masih terlambat, dan sebelum dia bisa mengembalikan semua ki ke penghalang di atasnya, pedang yang menyilaukan itu telah menyentuh penghalang itu. Boom! Sebuah ledakan besar bergema di sekitarnya, menimbulkan gelombang tajam dan puing-puing yang mengerikan. Es melihat penghalang yang rusak dan keindahan di dalamnya. Pelat formasi di atasnya kini retak, tetapi dia masih baik-baik saja. Dia telah menggunakan pelat formasi di detik-detik terakhir untuk melindungi dirinya. Namun hal itu juga berdampak besar padanya, dan sekarang dia menatap sosok berkerudung itu dengan sedikit kebencian dan ketakutan. Penghalang lain di sekitar Es juga memudar pada saat ini. Dia tidak ingin mati, dan dia tahu pembantunya sudah dekat, jadi dia mengumpulkan ki-nya untuk terus bertarung. Namun sebelum dia bisa melakukannya, dia merasakan sesuatu melilit tubuhnya saat matanya terbelalak karena ngeri. Dia menatap monster berkerudung itu dengan ngeri, dan pada saat ini terdengar suara dingin, "Sekarang kamu bisa mati." Setelah itu, dia melihat pedang putih lain muncul dan langsung menebasnya saat dia jelas-jelas merasakan kematian mendekat. Dia memejamkan matanya saat itu juga karena rasa lega yang aneh menyelimuti dirinya, dan dia melepaskan segalanya. "Maaf, ayah, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Terima kasih telah memberiku begitu banyak cinta, jangan bersedih karena kematianku. Aku akan selamanya bersamamu, dan aku berharap aku akan terlahir kembali sebagai putrimu dan membalas budimu di kehidupan selanjutnya." Namun beberapa saat berlalu, namun dia tidak merasakan sakit apapun dan membuka matanya dengan bingung, dan dia terkejut ketika dia mendapati dirinya dalam kegelapan total. "Apakah aku mati tanpa merasakan apapun?" gumamnya dengan getir. Es yang tengah menatap kawah hangus yang besar tersenyum licik. Tepat pada saat ini, suara melengking yang mengerikan terdengar sebelum aura yang mengerikan menyelimuti area tersebut.
TIDAAAKKKK, apa yang telah kau lakukan? Suara ini bukan milik siapapun selain putri mahkota peri, Livia. Bab 632. Mata Livia yang terkejut dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat kawah kosong serta lempeng formasi yang rusak. Dialah sosok berkerudung yang menoleh ke arahnya sejenak sebelum dia menghilang. Aku akan membunuhmu, binatang. Matanya memerah, dan dia berteriak dengan kebencian yang tak terbatas saat dia melesat ke arah gedung itu sementara ki abu-abu mengalir dari tubuhnya yang menggairahkan. Livia tampaknya sudah benar-benar gila karena wajah cantiknya mulai berubah menjadi bentuk-bentuk aneh sebelum wajah yang sama sekali berbeda menggantikannya. Dia sekarang menjadi peri yang sama sekali berbeda dengan penampilan yang jauh lebih rendah daripada Livia. Namun, kebencian dan kedengkian di matanya tidak berkurang sedikit pun karena wajahnya tampak layu dan pucat pasi. Dengan demikian, kecepatannya menurun drastis karena dia telah mencapai kecepatan ahli alam manifestasi jiwa ki tingkat menengah. S yang tidak lagi punya keinginan untuk tinggal dan bertarung dengan ahli alam manifestasi jiwa manapun, tentu saja pergi ke pintu lantai berikutnya. Dia hanya berjarak beberapa meter dari gerbang bercahaya itu sebelum dia merasakan jantungnya berdebar kencang saat merasakan aura mengerikan mendekat dari belakang. Namun dia tidak berhenti atau berbalik, dia berhenti menahan diri dan menggunakan kecepatan penuhnya, tetapi dia masih jauh dari mencapai tahap tengah alam manifestasi jiwa ki. Tetap saja, dia cukup cepat untuk berlari lebih cepat dari peri yang bermusuhan itu ke gerbang lantai berikutnya, dan dia berhasil masuk sebelum wanita itu dapat mencapainya atau menyerangnya. Akan tetapi, dia telah meremehkan tekad wanita itu untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping saat dia mengikutinya ke pintu cahaya tanpa berpikir dua kali dengan aura penuh kebencian. Dengan demikian, S muncul di aula pertarungan yang sudah dikenalnya, tampak agak pucat. Dia telah menggunakan 98% ki surgawinya dalam beberapa menit dan sekarang kelelahan secara mental. Akan tetapi, sebelum dia bisa rileks, dia merasa khawatir dan langsung berbalik dan melihat tepi abu-abu yang mengamuk dengan niat yang mengerikan datang ke kepalanya. Dia mengikutiku. S langsung menebak siapa orang itu dan merasa ingin mengumpat. Namun tepat pada saat ini, sebelum dia bertindak untuk menangkis serangan mematikan itu, suara tenang roh menara itu terdengar, cukup. Dengan demikian, ki kelabu itu tiba-tiba lenyap hanya sejauh 2 meter dari S, memperlihatkan ujung tombak putih yang dipenuhi dengan pola rahasia putih dan wanita elf pucat dengan wajah pucat namun marah memegang gagang tombak. Dia tampak benar-benar terpaku di tempatnya sementara tubuhnya terus gemetar saat dia menatap S dengan niat membunuh yang kuat. Dia jelas ingin membuat lubang di wajah S, dan dia tidak peduli dengan roh menara saat dia melawan penindasan, tetapi sayangnya, dia tidak berdaya. S juga tercengang saat melihat wanita elf itu benar-benar terpaku di tempatnya meskipun memiliki aura alam perwujudan jiwa tingkat menengah. Dia merasakan aura mengerikan yang aneh di sekelilingnya, dan dia familiar dengan aura ini. Itu adalah aura jiwa sejati berwarna merah tua. Jadi, segmen jiwa ini juga bisa digunakan seperti ini. S merasakan bulu kuduknya berdiri hanya dengan memikirkannya dan menjadi lebih waspada terhadap orang di balik roh menara yang memainkan permainan jahat ini. S sama sekali mengabaikan tatapan membunuh wanita itu dan membungkuk, "Terima kasih atas bantuanmu, senior." Hahaha, hebat sekali, sungguh hebat. Suara seorang tua yang dipenuhi pesona aneh tertawa terbahak-bahak pada saat ini dengan kegembiraan yang mendalam. S tercengang karena suara itu bukan milik roh menara. Wanita dengan tombak itu juga terkejut ketika kejernihan kembali di matanya karena dia tidak mengenal suara baru ini, dan dia hanya mengenal suara Roh Kudus. Apa yang terjadi? Dia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah langit-langit karena dia merasa ada sesuatu yang salah di sana. S memutar matanya di balik topeng dan mencibir dalam hati, bagaimana mungkin ras yang bergelar bijaksana bisa begitu padat? Namun, dia benar-benar menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya dan juga bertindak terkejut saat dia berseru, "Senior, Anda siapa?" Suara tua itu menjawab dengan ramah, "Saya orang yang meninggalkan warisan ini." Wanita peri itu terkejut dan bahkan lupa mengapa dia ada di sana, sementara S tidak terkesan. Tetap saja, dia berseru dengan hormat,
S senior, kamu masih hidup. Huh, suara tua itu mendesah sedih sebelum menjawab, aku berharap, nak, aku berharap, aku hanyalah seberkas niat jiwa yang tertinggal dari diriku yang telah meninggal. Aku dibangunkan oleh Roh Kudus karena seorang penerus yang layak telah muncul. Siapa? Wanita elf itu merasa seakan-akan seluruh dunia runtuh saat dia melihat monster itu tercerahkan. Tiba-tiba dia memiliki dugaan yang mengerikan saat jantungnya berdetak kencang seperti drum. Yang ku maksud adalah anak manusia ini. Suara tua itu menjawab dengan tenang tanpa menyembunyikannya, seolah-olah itu bukan masalah besar. Seluruh tubuh wanita peri itu bergetar karena dia tahu wilayah suci ras peri telah disusupi oleh seseorang dari ras manusia tanpa mereka sadari. Bajingan ini, S mengumpat dalam hati saat suara itu mengungkap rasnya. Dia tahu pihak lain tidak peduli untuk mengungkapkan bahwa dia bukanlah monster acak yang diciptakan oleh menara, melainkan pesaing lainnya. Itulah sebabnya dia takut kepada orang ini dan melangkah dengan hati-hati, tetapi dia tahu jika dia ingin keluar dari menara ini, dia harus bertemu dengan orang ini pada akhirnya. Tidak, Kak, kenapa? Ya Tuhan, apakah kami melakukan kesalahan? Mengapa Anda membiarkan manusia ini menggantikan para elf kami? Wanita elf itu benar-benar pucat saat dia menyatakan permohonannya. Suara tua itu menjawab dengan ramah sambil mendesah sedih, ras peri sudah diberi 3 kesempatan, tetapi mereka selalu menolaknya. Lagi pula, aku tidak pernah meninggalkan warisanku khusus untuk ras peri. Jadi, wajar saja jika orang lain diberi kesempatan jika mereka memang layak, tidak peduli dari ras atau spesies mana mereka berasal. Ini adalah cara Tuhan yang kudus. Suara tua itu dipenuhi dengan keagungan yang tak terbantahkan di bagian akhir, yang bahkan membuat hati S bergoyang sejenak sebelum dia segera sadar. Dia menggunakan suatu tipu daya dengan suaranya seperti kata-kata jiwaku. S merasa murung sementara dia berpura-pura kagum seperti wanita elf di sampingnya. Suara tua itu berbicara lagi dengan nada serius, anak manusia, aku telah melihat penampilanmu, dan itu luar biasa. Sekarang aku memberimu kesempatan sebagai hadiah karena telah menyelesaikan ujian Holy Mark. Kau dapat memilih untuk menolak jika kau tidak mau. Bab 633. S tidak membiarkan emosinya goyah hingga merusak tindakannya dan menjawab dengan hormat, saya mendengarkan, Tuan Suci Senior. Sementara wanita elf itu juga sadar kembali saat ekspresinya berubah mengerikan, dan kebenciannya terhadap S telah mencapai puncaknya. Namun dia tidak ikut campur karena dia tahu itu tidak dapat dihindari. Para elf tidak memiliki kendali atas menara suci, dan itulah sebabnya mereka menyembunyikan keberadaannya dari dunia sejak awal. Mereka takut akan hal yang sama persis dengan yang terjadi di depan matanya. Seseorang dari ras lain menenangkan menara suci. Suara tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, kalian sudah berada di ujian masuk lantai 6, dan aku tahu kalian bisa dengan mudah menyelesaikan ujian di lantai ini, dan bahkan ujian masuk lantai 8 atau 9 mungkin tidak akan bisa menghentikan kalian. Tapi lantai ke-10 bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani saat ini. Jadi, aku memberimu kesempatan untuk menghindari ujian di lantai lain dan menjadi pewaris. Ini, S tampak bersemangat dan cepat bertanya, apa yang harus aku lakukan? Sederhana saja, kalian hanya perlu bertarung dengan 3 pesaing dalam lantai 7 satu persatu dalam 3 pertarungan maut yang berbeda, dan selama kalian menang, kalian akan menjadi pewaris sejati warisanku dan menara suci. Suara tua itu mengumumkan. Terima saja kalau berani. Wanita elf itu mendengus dengan nada menghina. Dia sempat merasa khawatir, tetapi setelah mendengar syarat dan ketentuannya, dia tahu manusia ini pasti akan mati jika dia menjadi serakah dan bertarung dengan 3 elf terkuat dari ras elf bijaksana. Terutama Ratu Peri. Bahkan S pun terdiam karena ia tidak cukup gila untuk melawan ahli alam kesadaran hukum. Ia bahkan tidak sebanding dengan ahli alam manifestasi jiwa tahap akhir. Bahkan jika ia menggunakan semua yang dimilikinya, ia mungkin bisa melarikan diri. Namun sebelum dia menolak, suara itu mengungkapkan fakta yang mengejutkan, jangan khawatir, kultivasi para pesaing batin akan ditekan di puncak alam jiwa Platinum. S merasa ada yang salah dengar saat bertanya, Platinum Soul Realm. Ya, sekarang pilih.
Suara tua itu berkata dengan tenang. Tidak, ini tidak adil. Wanita elf itu tidak bisa tinggal diam dan langsung berkata dengan ekspresi pucat. Dia tahu betapa anehnya orang ini meskipun memiliki kultivasi alam inti sungai jiwa emas. Dia bahkan bisa melarikan diri dari seseorang seperti dia yang membunuh peri bercadar. Apalagi seseorang dengan kultivasi alam jiwa, dia pasti akan membantai mereka seperti yang dia lakukan di lantai 5. Akan tetapi, tak seorang pun tampaknya mendengarkan keluh kesahnya. Es pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini, dengan tatapan mata dingin ia langsung berkata, aku setuju. Jawaban Es tidak mengejutkan wanita peri itu karena dia sudah menduga Es akan menerima tawaran itu karena tawaran itu akan sangat menguntungkannya. Suara orang tua itu terdiam beberapa saat sebelum terdengar lagi dengan nada gembira, apakah kamu yakin? Es membungkuk dan dengan hormat menjawab, ya, Tuhan yang Maha Suci, bagaimana mungkin aku menolak kebaikanmu? Es tidak terlalu khawatir dengan taktik ini. Meskipun para kultivator alam kesadaran hukum akan ditekan ke alam jiwa, pemahaman hukum mereka akan tetap sama. Pada saat itu, seperti Es, mereka juga akan memiliki niat hukum yang lengkap dan kemungkinan besar lebih mendalam. Kalau waktunya berbeda, dia pasti akan menolak mentah-mentah karena dia tidak cukup bodoh untuk mencoba bertarung dengan lawan seperti itu sementara berada di bawah pengawasan seseorang yang terus-menerus, terutama jika orang itu dapat dengan mudah menyakitinya. Namun dalam kasus ini, kemungkinan orang misterius itu menyakitinya hampir nol karena adanya segmen jiwa di tempatnya. Dengan penampilannya terutama di lantai 5 dan 6, dia sudah cukup aneh untuk memiliki kehebatan seperti itu untuk bertarung melawan para ahli alam manifestasi jiwa dan bahkan menang melawan mereka. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ia menyembunyikan rahasia yang mengerikan. Es tak akan heran kalau orang misterius itu sudah menduga kalau dia menyembunyikan alam kultivasinya dan kini hanya ingin menguji kecurigaannya dengan cara bertarung melawan para ahli alam kesadaran hukum itu. Terakhir, dia ingin Es menyerap vitalitas jiwa mereka dengan segmen jiwa yang dibudidayakan untuk menjadikannya wadah yang sempurna. Itu adalah satu-satunya kemungkinan karena vitalitas jiwa dan segmen jiwa mereka akan jauh lebih kuat daripada semua orang di tahap ke-6 yang digabungkan. Es cukup bodoh untuk mempermainkan orang ini. Dia cukup yakin fosil tua ini bukan dari surga pertama, dan melawannya hanya akan merugikannya. Yang ingin dilakukan Es sekarang adalah mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tua licik ini dan menyerang saat pihak lain tidak menduganya. Langkah pertama yang harus diambil tentu saja menjadi wadah yang utuh, setidaknya di mata pihak lain, dan ini adalah kesempatan sempurna untuk menjadi salah satunya. Es bertekad untuk meninggalkan menara ini sesegera mungkin, bahkan jika itu berarti melumpuhkan ras peri bijaksana dengan membunuh penguasa mereka. Meskipun ada cara lain yakni dengan mencoba bersikap sulit didapat dengan menolak tawaran tersebut, jalan ini mengarah pada banyak ketidakpastian, terutama jika orang misterius itu memerintahkan para ahli alam kesadaran hukum untuk memburunya atau menggunakan beberapa teknik tak dikenal yang tidak dapat diselamatkan oleh sistem. Sebagai seorang pencuri, ia telah belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi bahkan jika hal itu bertentangan dengan kesadarannya. Setidaknya jika tidak ada jalan lain atau jalan itu mengarah pada kehancurannya. Suara tua itu kembali terdengar dengan sangat gembira. Bagus, sangat bagus. Kau memang manusia yang layak mendapatkan warisan dari orang tua ini. Anak peri kecil, aku ingin kau memanggil kandidat ketiga dengan segera atas perintahku yang ketat. Katakan padanya jika dia tidak muncul dalam seminggu, aku akan mencabut kualifikasinya dan ras peri akan dilarang memasuki menara suci di masa mendatang. Wajah wanita elf itu menjadi pucat pasi saat mendengar ini sambil menatap manusia yang tersembunyi di balik tudung panjang itu. Dia sekarang sangat khawatir tentang masa depan ras elf mereka. Karena jika dia membunuh satu saja dari 3 elf lantai 7, itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh kekuatan ras mereka. Dan jika dia berhasil menang, dia tidak berani membayangkannya. Bab 634. Namun wanita elf itu tidak punya pilihan selain menurut karena menara suci tidak sepenuhnya didedikasikan untuk para elf. Dia hanya bisa menyalahkan ketidakmampuan mereka sendiri yang membiarkan manusia ini mencapai tahap seperti itu.
Sebuah pintu cahaya hitam tiba-tiba terbentuk di depannya. Dia sangat familiar dengan pintu ini karena merupakan jalan keluar. Mata Es berbinar saat melihat pintu hitam muncul begitu dekat dengannya, dan dia menduga bahwa itu adalah pintu menuju benua. Tetapi dia tidak berani bergerak karena itu mungkin semacam ujian, dan dia tidak yakin apakah gerbang ini bisa ditutup saat dia melewatinya. Setelah perjalanan terakhirnya di ruang angkasa, dia tidak lagi berani meremehkan segala hal yang berhubungan dengan ruang angkasa, terutama setelah sistem tersebut mengungkap dasar arus ruang angkasa dan turbulensi ruang angkasa. Karena dia sudah sangat dekat mencapai tujuannya, dia tidak ingin mengambil risiko berlebihan kalau tidak perlu. Wanita elf itu menatap tajam ke arah Es sebelum berkata dengan nada jahat, "Kau akan mati dengan mengerikan, manusia. Raja pertama akan mencabik-cabikmu setelah dia tahu kau membunuh putrinya. Dan ratu juga tidak akan memaafkanmu karena telah membunuh putri mahkota." Tanpa menunggu jawaban Es, dia menggunakan keterampilan gerakan dan menghilang ke dalam pintu hitam sebelum menghilang. Es mengerutkan kening saat wanita elf bercadar itu muncul di benaknya saat mendengar tentang putri raja pertama dan putri mahkota. Dia hanya bisa tersenyum kecut saat memikirkan bagaimana dia sekarang telah menculik putri mahkota elf setelah pangeran iblis. Meskipun demikian, ia tidak akan menyesalinya, tetapi ia tetap merasa agak tidak enak karena ia harus membunuh ayah sang putri sekarang, dan sang putri tidak akan pernah menolongnya jika ia mengetahuinya. Pada saat ini, suara orang tua itu terdengar lagi. "Baiklah, karena kamu telah menerima tantangan dan memberimu hadiah terakhir berupa penyelesaian ujian tanda suci. Tantangan terakhir akan dimulai dalam seminggu saat semua peserta hadir." Es terkejut dan bertanya, "Ada hadiah lain, senior?" Dia tidak pernah menduga hal ini, dan ini hanya akan membuatnya gelisah, bukannya senang. Suara tua itu menjawab dengan ramah, "Iya. Apakah menurutmu hadiah dari menyelesaikan ujian tanda suci hanya akan menjadi sebuah kesempatan? Kau akan segera mengetahuinya." Tepat setelah suara itu menghilang, sebuah gerbang putih muncul di hadapan Es. Meskipun sekarang dia merasa cukup waspada, dia tetap berjalan ke gerbang cahaya setelah memastikan bahwa itu bukan ancaman berdasarkan prediksi peta takdir. Namun, dia siap jika ternyata itu adalah jebakan. Setelah tidak ada seorang pun yang tersisa, suara roh menara itu terdengar ragu. "Tuan, apakah Anda yakin ingin dia memasuki tempat itu dan mewarisi saya? Anda tidak ingin mengamatinya lebih lama dan kemudian memutuskan kapal mana yang akan menjalani prosedur terakhir?" Regal kecil, kau mungkin tidak menyadarinya, tapi setelah aku baru saja mengaktifkan Soul Sense-ku, aku menemukan dia memiliki Fantastic Meridian, Dark Meridian. Mengenai tingkat pastinya, aku tidak tahu, tapi itu di atas apa yang bisa aku ukur dengan kondisiku saat ini. Meskipun begitu, Dark Meridian cukup langka bahkan di Nether Blood Fienchult, jadi sangat jarang melihatnya muncul di tempat terpencil ini dan di antara manusia. Dan tahukah kamu bagian yang paling aneh? Roh menara bertanya dengan bingung, "Ada apa, Tuan? Mungkinkah ada hal lain tentang dia?" Suara tua itu, yang telah kehilangan keramahannya dan kini sedingin es, menjawab dengan suara serak, "Ya. Bahkan setelah aku menggunakan indera jiwaku, aku tidak dapat melihat alam kultivasinya yang sebenarnya dan hanya kultivasi permukaan yang ditunjukkannya. Hanya ada satu kemungkinan yakni ia mungkin juga memiliki fisik jiwa yang fantastis, dan bukan sembarang fisik jiwa, kemungkinan besar fisik jiwa yang berlimpah. Hanya dengan Abound Soul fisik dia dapat memiliki cadangan Soul Ki yang kuat dan luas di alam seperti itu. Namun, itu belum sepenuhnya terbangun, jelas karena latar belakangnya. Memiliki Fantastic Meridian dan Fantastic Soul fisik bahkan lebih langka daripada hanya memiliki satu, dan dia akan menjadi bakat yang layak dipupuk kemanapun dia pergi dan diperlakukan seperti harta karun. Namun, dia muncul di tempat ini di mana tidak seorang pun tahu tentang Meridian Fantastis, fisik jiwa fantastis, fisik perkawinan fantastis. Namun entah bagaimana, dia muncul di sini. Tidakkah kau pikir itu adalah hadiah yang dikirim oleh surga itu sendiri agar aku bisa kembali dan mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milikku dan membalas dendamku yang mulia dan berdarah? Suara tua yang dingin itu dipenuhi dengan nafsu darah saat mengunyah kata terakhir, balas dendam.
Suara seram roh menara itu juga terdengar dingin namun bersemangat. Jika memang begitu, maka aku akan mendukungmu sepenuhnya. Heh, regal kecil, di dunia ini, kaulah satu-satunya yang bisa kupercaya. Tanpamu, aku tidak akan menjadi apa-apa selain tumpukan abu dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan teknik terlarang. Begitu aku kembali, aku akan mengorbankan seluruh kultus Nether Blood Fiend untuk memperbaikimu. Suara tua sedingin es itu berjanji dengan sedikit kelembutan aneh di baliknya. Roh menara berkata dengan gembira, kaulah yang menciptakan aku, jadi aku akan melakukan apapun untukmu. Aku akan membantumu mencapai kejayaanmu yang dulu. Sekarang bersiaplah. Aku akan menggunakan sedikit kekuatanku yang tersisa untuk membantumu menyatu sepenuhnya dengan jiwa sejatinya. Aku juga akan menyingkirkan segala kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu prosesnya selesai, gumpalan jiwaku akan benar-benar habis, yang berarti mulai saat itu, semuanya akan bergantung padamu. Suara tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Roh menara segera menjawab, saya tahu, Tuan. Begitu saya menyatu dengan jiwa sejatinya, itu akan membantu mengaktifkan segmen jiwa, dan itu akan memasuki tahap terakhir. Dan begitu saya membantunya membunuh ketiga elf itu dan menyerap segmen jiwa mereka, itu akan mengaktifkan tahap terakhir dari segmen jiwa. Itu juga akan menjadi waktu kebangkitanmu. Hahaha, memang, aku, Raja Iblis Bulan, akan terlahir kembali dan membantai jalanku kembali. Suara tua itu tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dengan kekejaman. Bab 635. Es melangkah keluar dari pintu cahaya dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan berbentuk bola merah terang dengan diameter 30 meter, dan di sana tidak ada apapun kecuali dinding kristal merah. Namun, ia segera terkejut ketika matanya tertuju pada bagian tengah ruangan. Karena di tengah ruangan ini terdapat pilar abu-abu berkilauan, dan di dalam pilar ini melayang sebuah cermin hitam berbentuk heksagram. Es memperhatikan bahwa cermin heksagram hitam itu penuh retakan, seolah-olah akan hancur kapan saja. Namun ia tahu bahwa sebaiknya ia tidak berpikir seperti itu karena aura yang amat jahat tengah terpancar dari cermin yang pecah itu, dan semakin ia memandang, semakin ia merasa terpengaruh dan terdorong untuk memusnahkan segalanya. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba menyerang kepalanya sebelum dia akhirnya mampu mengalihkan pandangannya dari cermin yang pecah itu saat butiran-butiran keringat terbentuk di dahinya. Cermin apa itu? Bisa memengaruhi jiwaku secara langsung hanya dengan melihatnya, dan itu masih rusak. Bagaimana jika itu utuh? Aku mungkin tidak bisa melarikan diri begitu aku melihatnya. Es merasa sangat muram karena dia tidak berani melihat ke arah cermin itu lagi. Tetapi dia sekarang merasa khawatir mengapa suara itu membawanya ke sini dan apakah cermin ini ada hubungannya dengan hadiah misterius itu. Namun, tepat pada saat ini, suara Moira yang tak terduga dan penuh kegembiraan terdengar. Tuan, saya merasakan dua material yang dibutuhkan untuk skema penyelesaian saya. Apa? Es tercengang sebelum matanya berbinar gembira saat dia melirik cermin yang pecah dan bertanya, dari mana dan dua yang mana? Es tidak pernah menyangka kalau dia akan menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melengkapi skema penyelesaian Alternative Fate Campus di sini karena dia belum pernah mendengar bahan-bahan itu di Golden Skyworld. Jadi, Es hanya berpikir bahwa material-material itu bukanlah Mortal Sky Heaven yang sebenarnya karena Moria juga bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki Mortal Sky Heaven. Namun, menara ini juga bukan dari Mortal Sky Heaven. Jadi pada akhirnya hal itu tidak terlalu mengejutkan. Kini secara tiba-tiba, dia bersentuhan dengan dua material saat dia melangkah masuk ke ruangan ini, jadi Es hanya bisa memikirkan cermin pecah di depannya karena itu satu-satunya benda yang ada di ruangan ini. Dan seperti dugaannya, Moria menjawab, itu cermin pecah. Cermin itu memiliki inti iblis bermata satu dan segmen ruang waktu sebagai bahan pembuatnya. Sebuah cahaya aneh melintas di matanya saat dia mendengar ini, jika aku bisa mendapatkan cermin ini, begitu kelas Dismanlerku sudah cukup tinggi, aku bisa dengan mudah memisahkan bahan-bahan itu darinya. Bagi Es, tak jadi soal apakah ia mendapat materi atau harta karun utuh, dengan profesi Dismanlernya, ia tinggal membongkarnya dan mengambil apa saja yang ia mau. Tetapi masalah sebenarnya adalah bagaimana dia akan menerimanya.
Pada saat ini, suara orang tua itu berdering, tidak menyadari pikiran S. Jangan khawatir, nak, cermin yang kamu lihat hanyalah harta karun rusak yang aku temukan secara tidak sengaja. Namun, meskipun rusak, itu adalah harta karun luar angkasa yang sangat berharga yang dapat membantumu bepergian antar ruang. Karena fungsi yang tepat ini, aku menjadikannya inti dari menara suci-suci. Suara tua itu dipenuhi dengan kesedihan saat dia menggambarkan latar belakang cermin yang pecah dan untuk apa cermin itu digunakan. S terkejut ketika mendengar ini dan tak dapat menahan diri untuk berseru, Penatua, Anda sendiri yang menempa menara suci-suci. Dia benar-benar tercengang sekarang, artinya orang ini memiliki keterampilan menempa yang mengerikan, dan cermin itu sangat berharga, karena meskipun dalam keadaan rusak, cermin itu masih bisa digunakan untuk bepergian melintasi ruang angkasa. Tidak heran menara ini dapat terhubung dengan dunia langit keemasan sambil tetap berada di ruang gelap ini. Kesadaran pun muncul dalam benaknya. Aku adalah salah satu pandai besi rune terbaik di zamanku. Tapi sekarang tidak lagi, dan semua pengetahuan itu akan diwariskan kepadamu jika kamu berhasil menyelesaikan rintangan terakhir. Suara tua itu berkata, Terima kasih, Tetua, karena telah begitu percaya padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. S segera membungkuk sebagai tanda terima kasih, tetapi mendengus dingin dalam hatinya, aku mungkin akan percaya padamu jika aku tidak tahu tentang rencanamu yang sebenarnya. Suara tua itu terkekeh puas saat berkata, aku tahu kau akan melakukannya. Itulah sebabnya aku membawamu ke sini untuk memberimu hadiah terakhir. Aku tahu kau mampu, tetapi melawan alam kesadaran hukum yang putus asa tidak akan mudah. Meskipun kultivasi mereka akan ditekan, pemahaman hukum mereka akan tetap sama. Meskipun kamu memiliki niat pedang, niat hukum mereka jauh lebih mendalam daripada milikmu. Hong Kong di Greater Bay Area, mampukah Pearl of the Orient kembali bersinar? Wawasan CNA. Itulah sebabnya agar pertarungan ini adil. Aku akan membiarkanmu berkultivasi di bawah Tower Core dan memberikan Sword Law Art. Namun, aku memperingatkanmu, Sword Law Art ini sangat kuat, dan kau akan merasakan sakit yang luar biasa di jiwamu saat mempelajarinya di bawah Tower Core. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk mempelajarinya pada tahap awal secepat mungkin, dan jika kamu ingin menang dengan pasti, ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Bagaimana menurutmu? Suara tua itu bertanya. Ada yang salah? S langsung merasa janggal saat mendengar semuanya, terutama bagian tentang rasa sakit yang luar biasa di jiwa sejati. Sedikit ketakutan melintas di matanya, jangan bilang dia berencana memulai proses kerasukan. S hanya bisa memikirkan kemungkinan ini karena tidak ada penjelasan lain. Dia tidak percaya sedetik pun bahwa hantu tua ini akan memberitahukan sesuatu kepadanya karena dia berencana untuk merasukinya. Pada saat ini, S tiba-tiba merasakan aura yang menindas namun kuat dilepaskan dalam jiwa sejatinya, yang datangnya tidak lain dan tidak bukan adalah jiwa sejati berwarna merah tua. Hal ini membuat konjungtur S menjadi lebih jelas bahwa orang ini benar-benar akan menggunakan segmen jiwa karena aura itulah yang membuatnya menerima pilihan tanpa banyak memikirkannya. Jika aku menolak ajakannya dan tak mau menerima ini, S meringis, aku tak punya pilihan lain. Jika sebelumnya, S tidak akan terlalu khawatir, tetapi setelah melihat cermin yang pecah itu, dia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena dia bahkan tidak bisa menatap lurus ke cermin yang pecah itu, apalagi menahannya. S menjawab dengan penuh semangat, tentu saja, aku akan mengikuti instruksimu, Tetua. Dan dia mulai berjalan menuju pilar abu-abu itu. Namun dalam hatinya, dia panik dan dengan cepat mengirimkan, sistem, aku bisa ikut campur dengan menghancurkan jiwa sejati palsu itu saat dia sedang merasukiku, kan? Selama pihak lain menggunakan koneksinya ke jiwa sejati palsu dan menggunakan teknik apapun padanya melalui koneksi tersebut, jiwa sejati host tidak akan efektif, dan semua yang dilakukan pada jiwa sejati palsu dapat dihancurkan dengan jiwa sejati palsu. Namun, jika sistem tidak salah, maka dia akan menggunakan roh harta karun itu untuk menyatu dengan jiwa sejatimu sehingga bisa mengaktifkan teknik itu dan kemudian memulai proses kelahiran kembali dan mengendalikannya sepenuhnya.
S tercengang karena sistem tidak akan pernah mengungkapkan sebanyak ini tanpa alasan apapun, jadi dia segera bertanya, apa maksudmu? 10.000 TP. Ekspresi S menjadi gelap saat dia berkata dengan enggan, dan kupikir kita sudah melewati titik itu. Ambil saja mereka dan cepat beritahu aku, sialan. Sistem tidak menahannya, dan setelah mengambil TP, terungkaplah, sistem menyarankan Anda membiarkan dia menyelesaikan teknik segmen jiwa. Bab 636. Sistem menyarankan Anda membiarkan dia menyelesaikan teknik segmen jiwa. S membalas dengan ragu, kau mengambil 10.000 poin pencuri hanya untuk memberitahuku hal ini. Jelaskan dan cepat. Dia sudah setengah jalan menuju pilar, tetapi dia sekarang lebih tenang karena saran sistem. Karena sistem telah menyarankan hal ini sendiri, maka jelas berarti S benar-benar aman dan membalikkan keadaan pada hantu tua itu selama itu melibatkan jiwa sejati yang palsu. Tetapi tetap saja, ia menginginkan ringkasan lengkap dari sistem untuk bereaksi sebagaimana mestinya dan menyesuaikan rencana pembalasannya. Karena teknik segmen jiwa ini tidak lain hanyalah tiruan dari teknik segmen jiwa kuno yang asli, tentu saja teknik ini memiliki banyak kekurangan. Salah satu kelemahannya adalah begitu segmen jiwa aktif, jiwa primal asli tidak dapat eksis lagi, bahkan gumpalan atau keinginannya. Dengan demikian, segmen jiwa yang tersisa tidak akan menjadi apa-apa selain benih kosong, dan mereka tidak dapat digunakan untuk kelahiran kembali lagi kecuali jiwa yang terlahir kembali menyelamatkan segmen-segmen ini lagi. Ini menyentuh aspek penting dari jiwa yang belum menjadi perhatian host. Bagaimanapun, benih-benih kosong tersebut kemudian menjadi katalis bagi jiwa yang terlahir kembali untuk menyerapnya dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Atau jika dibiarkan sendiri untuk waktu yang lama, mereka akan benar-benar habis setelah jangka waktu tertentu. Kelemahan kedua yang paling berbahaya adalah teknik ini juga membahayakan medium yang terlibat. Dalam kasus host, roh harta karun. Begitu proses itu dimulai, roh harta karun akan mulai kehilangan kesadarannya karena ia akan diserap ke dalam segmen jiwa, dan kehilangan kesadaran berarti kematian bagi roh harta karun. S tercengang ketika mendengar seluruh rincian itu dan meringis, terutama di bagian akhir, karena teknik ini sungguh jahat. Apa yang akan terjadi pada harta karun itu jika roh harta karun itu mati? Dia menyampaikannya tanpa menunjukkan riak apapun dalam ekspresinya. Dia telah berhenti 1 meter dari pilar dengan cermin yang pecah. Namun, dia tidak berani lagi bergerak maju karena aura mematikan di depannya, dan bahkan jika dia ingin, dia tahu dia tidak bisa karena tekanan aneh itu. Meskipun jaraknya dekat, S merasa jaraknya sangat jauh. Roh Kudus, berilah tempat bagi anak ini di bawah pilar esensial. Suara tua itu memerintah dengan sungguh-sungguh. Ya, suara roh menara terdengar mengiyakan. Di bawah mata S yang melebar, pilar abu-abu itu tiba-tiba mulai terpelintir saat cermin yang pecah itu bergetar, dan dengan demikian, pilar abu-abu di bawah cermin yang pecah itu mulai mengembang dan mulai berubah menjadi hitam. S jelas-jelas merasakan tekanan di depannya semakin rendah sebelum akhirnya menghilang ketika separuh pilar sepenuhnya menjadi hitam. Sistem membalas pada saat ini, mengungkapkan fakta yang mengerikan, setelah roh harta karun mati, selama cermin yang pecah itu tetap seperti itu, ia dapat dengan mudah melahirkan roh harta karun lainnya. Namun, ada lebih dari 50% kemungkinan orang ini berencana untuk menyerap kekuatan di cermin yang pecah untuk memulihkan 90% dari kultivasinya yang sebenarnya. Yang akan membuat seluruh harta ini tidak lebih dari sekadar cangkang kosong setelahnya, dan akan hancur dalam 1 dekade. S tercengang dan langsung bertanya saat ia menangkap sesuatu, apa hubungannya ini denganku karena aku bisa menghancurkannya begitu saja sebelum ia sempat menyentuh cermin itu. Kau tahu apa cermin pecah itu? S punya firasat kalau cermin pecah itu adalah sesuatu yang mengerikan sejak awal, dan sekarang setelah sistem mengungkapnya, dia semakin yakin karena sistem tidak akan menyebut hal remeh seperti roh harta karun belaka. Inilah yang dimaksud dengan saran sistem. Selama tuan rumah membiarkan orang ini sepenuhnya menyatu dengan jiwa sejati yang palsu, Anda dapat melakukan hal lain selain menghancurkannya dan menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Mata S berkilauan dalam cahaya gelap sementara bibirnya sedikit melengkung. Sekarang kita bicara tentang akal sehat, katakan padaku.
Kamu bisa membiarkan cermin itu menyerap jiwa sejati palsu itu sebelum membiarkan iblis abisal bayangan melahap cermin yang pecah itu. Ekspresi pencuri es langsung hancur saat seluruh tubuhnya bergetar tak terhitung saat petir tak terlihat melesat melewati dirinya saat dia mendengar Shadow Abyssal Devil. Apa yang terjadi, nak? Apakah aura penindasan itu masih belum mencapai tingkat ketahananmu? Suara tua itu langsung menyadari luapan emosi es, karena agak mengherankan karena ini adalah pertama kalinya dia merasakan luapan emosi seperti itu dari manusia ini. Tetapi dia hanya mengira kalau cermin itu efektif padanya, jadi dia menyuruh roh menara menggunakan lebih banyak kekuatan pentingnya yang tersisa untuk menekan cermin itu sehingga es bisa duduk di posisi itu. Namun es tidak menjawab karena dia bahkan tidak mendengarnya karena apa yang baru saja dikatakan sistem. Wajah yang mempesona, tersenyum lembut padanya, tiba-tiba muncul di benaknya mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan bahkan jika dia berubah menjadi abu. Petik 2. Kalau begitu itu berarti aku akan bisa melindungimu. Kalau begitu, segel aku. Ketenangan aneh muncul di benak es saat ini, dia segera mendapatkan kembali sikap tenangnya sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan menatap separuh pilar jasmani yang gelap, yang kini meluas di separuh ruang-ruangan, dan dia tidak bisa lagi merasakan ancaman seperti sebelumnya. Namun, tatapan matanya entah bagaimana berubah saat dia melihat ke cermin. Jika sebelumnya dia hanya memiliki keinginan murni untuk memiliki cermin itu, sekarang dia memiliki obsesi yang menakutkan untuk memilikinya apapun yang terjadi. Senior, apa yang harus kulakukan sekarang? Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan saat ini, dan tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau hanya akting lagi. Ya, duduklah saja di bawah cermin itu, dan setelah itu kita akan mulai pelatihanmu. Suara tua itu terdengar mengiyakan dan juga dipenuhi dengan kegembiraan yang tersembunyi. Es tidak bertanya apapun saat dia berjalan menuju cermin tanpa ragu-ragu lagi. Pada saat ini, dia menyampaikan dalam benaknya dengan nada penuh harap, aku ikut, katakan saja apa yang harus aku lakukan setelah kamu menjawab pertanyaanku, apakah dia akan bangun setelah kita selesai dengan ini? Balasan sistemnya sangat sederhana namun acuh tak acuh, iya. Bab 637. Setelah es duduk bersila di bawah cermin yang pecah, suara tua itu terdengar, bagus sekali. Sekarang, aku akan memulai prosedur pemberian, dan kau telah bertahan apapun yang terjadi. Aku memiliki harapan besar padamu. Jangan mengecewakan raja ini. Ada kegembiraan sekaligus kebencian yang mendalam di balik suara itu, dan untuk pertama kalinya, bahkan es merasakannya, dia mungkin sangat gembira tentang ini. Tapi aku juga. Pikir es. Pada saat ini, jiwa sejati berwarna merah tua itu tiba-tiba mulai bergetar saat wajah jahat di atasnya mulai berkilauan dalam aura jahat. Es langsung merasakan kelelahan yang aneh, tetapi hanya itu, dia tetap mengikuti niatnya dan berpura-pura mengantuk saat dia menutup matanya. Sementara pilar hitam yang mengembang di sekeliling es tiba-tiba mulai bergerak dan membungkusnya seperti cangkang. Tak lama kemudian, es tidak terlihat lagi, karena yang tersisa hanyalah pilar hitam. Hahaha, bodoh sekali, benar-benar bodoh, suara serak itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Dari semua ras, manusia memang mudah dimanipulasi asalkan mereka serakah, tidak peduli seberapa banyak yang mereka miliki, mereka akan selalu menginginkan lebih, ya, ini sesuai dengan keinginan raja ini. Suaranya berubah dingin saat ini, ayo, regal kecil. Mulai fase kedua dari kitab suci kelahiran kembali dosa. Siap, Tuan. Suara menyeramkan dari roh menara itu terdengar penuh kegembiraan sebelum cermin yang pecah itu bergetar sedikit, dan bagian abu-abu atas pilar jasmani itu mulai terdistorsi. Setengah pilar lainnya tiba-tiba terpisah dari cermin yang pecah beserta pilar hitam lainnya, yang kini membungkus es di dalamnya. Saat berikutnya, pilar abu-abu itu tiba-tiba mulai mengambil bentuk humanoid, dan tubuh transparan setinggi 3 meter terwujud tanpa fitur wajah apapun, itu seperti manekin abu-abu. Itulah wujud asli roh menara. Suaranya terdengar lagi, aku akan menemuimu setelah kau hidup kembali. Selesai mengucapkan kata-kata itu, ia berubah menjadi seberkas abu-abu dan langsung melesat menuju pilar gelap lalu lenyap di dalamnya. Pada saat ini, es yang berpura-pura terpesona,
tentu saja mendengar semuanya tetapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia merasakan sesuatu yang dingin tiba-tiba menyentuh dahinya sebelum rasa sakit yang menusuk seolah-olah ada sesuatu yang menembus jiwanya. Namun itu hanya sesaat karena sebelum roh menara dapat menembus jiwa aslinya, jiwa merah palsu itu tiba-tiba bergerak, dan kilau merah tiba-tiba muncul di gelabelanya. Roh menara tidak menyadari apapun dan langsung menembus ke dalam jiwa sejati, dan tiba-tiba, sebuah fenomena aneh terjadi di dalam jiwa sejati. Roh menara mengaktifkan segmen jiwa. Suara sistem berdering pada saat ini, roh menara telah berhasil memasuki jiwa sejati palsu. S tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat karena dia tahu dia selangkah lebih dekat untuk bertemu dia lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada saat ini, sistem, bisakah kau memberitahuku apakah transformasinya telah selesai dan dia sudah bangun? Tetapi entah bagaimana dia tidak dapat keluar dari kepompong itu, jadi dia membutuhkan cermin itu. Walaupun dia berkata bahwa dia akan bekerja sama sepenuhnya tanpa menanyakan apapun di saat panas, sekarang setelah dia tenang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi agak penasaran sekaligus ragu. Karena dia selalu memperhatikan kepompong itu dan bertanya-tanya kapan dia akan bangun karena sudah lebih dari 1 dekade. Namun dia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Namun, sekarang setelah sistem menyarankan agar dia menyerap cermin yang pecah itu untuk membangunkannya, dia penasaran apakah transformasinya sudah lengkap atau apakah itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia tidak ingin menyakitinya hanya untuk membangunkannya segera. Jika ada orang lain selain sistem yang memberitahunya tentang hal ini, dia tidak akan pernah mengambil risiko hal seperti itu mengganggu transformasinya. Namun, sistemlah yang menempatkannya dalam kondisi itu sejak awal, jadi dia tahu bahwa sistem lebih tahu daripada siapapun. Sistem itu tiba-tiba menjawab tanpa emosi, transformasi Shadow Abyssal Devil sudah 72% selesai, dan akan memakan waktu lebih dari 1 dekade lagi baginya untuk menyelesaikan transformasinya. Membangkitkan garis keturunan yang telah punah dalam diri seorang halfling adalah hal yang mustahil, tidak peduli apapun atau jika dia menemukan sendiri garis keturunan lengkap tersebut melalui suatu kesempatan surgawi dan kemudian berhasil membangunkannya. Tanpa investasi tuan rumah padanya, mustahil bagi halfling untuk mendapatkan kesempatan ini. Dan sistem juga tidak akan mengungkapkan metode ini jika dia belum memberikan kesetiaan abadinya padamu. Itulah sebabnya sistem bersedia membantu Anda untuk lebih meningkatkan garis keturunannya dengan membiarkannya menyerap cermin yang pecah itu. Tuan rumah tentu saja harus menghabiskan lebih banyak TP untuk ini juga. Ekspresi S agak gelap saat mendengar ini dan membantah. Pertama, namanya Eva, berhenti memanggilnya halfling, dan kedua, dia bukan pelayan yang menjanjikan kesetiaan abadi padaku atau investasi bisnis, dia istriku. Dan terakhir, jika kamu bisa menggunakan TP untuk mempercepat proses transformasi, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Dia merasa marah sekarang karena ini berarti sistem tersebut punya cara untuk membangunkannya, tetapi sistem tidak memberitahunya. Mungkin host tidak mengerti dengan jelas apa yang baru saja dikatakan sistem. Halfling itu bahkan tidak memiliki sedikit pun garis darah iblis abisal bayangan, dan tanpa itu mustahil untuk mempercepat prosesnya tidak peduli seberapa banyak host telah menghabiskan TP. Perkiraan waktu 10 hingga 30 tahun sudah cukup cepat karena Blood Rose, Living Thief Space, dan Thief Points. Tentu saja, jika tuan rumah telah menemukan sesuatu yang dapat membantunya mempercepat proses, sistem akan memberitahu Anda seperti sekarang. S tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya karena sistemnya sangat masuk akal. Dia bukan lagi anak naif berusia 12 tahun, dan dia tahu betapa misteriusnya dunia kultivasi, dan dia baru saja menyentuh puncak gunung es kecil. Namun, ia tetap berang karena sistem masih memanggil Eva dengan sebutan halfling, meskipun ia telah mencela dan menganggapnya angin lalu. Baiklah, aku salah sekarang, bisakah kau berhenti memanggilnya halfling? Dan seperti yang kau katakan tadi, cermin itu dapat membantunya bangun dan cepat dan bahkan meningkatkan garis keturunannya lebih jauh. Nada bicara es lembut, dan kali ini ia meminta. Ia tahu sistem itu benar-benar tidak akan menyerah pada luapan amarahnya. Tentu saja,
Cermin yang pecah itu dibuat dengan mata ketiga iblis Abyssal Void sebagai fondasinya, dan iblis Abyssal Void adalah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada iblis Abyssal Bayangan, apalagi jika dibandingkan, ia hampir seperti mitos. Tidak hanya cermin itu yang dapat membantunya menyelesaikan transformasinya, cermin itu bahkan mungkin membantunya membangkitkan jejak garis keturunan Void Abyssal Devil dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi Void Abyssal Devil jika dia bergabung dengan Thief House. Bab 638. S tidak dapat menahan rasa gembiranya setelah mendengar penjelasan sistem tersebut. Dia bahkan tidak sedikit pun merasa cemburu setelah mendengar tentang seperti apa kehidupan Eva nantinya, apalagi mengerikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir sistem itu, jadi, kamu melakukan ini hanya untuk membiarkannya memasuki rumah pencuri, ya. Lalu bagaimana kalau kamu juga menambah slot anggota saat kamu melakukannya? Saat ini rumah pencuri sedang penuh, dan untuk membuat lebih banyak ruang, anggota yang ada harus minimal menjadi anggota veteran, sebelum mereka harus menyelesaikan misi, dan baru setelah itu rumah pencuri akan memiliki lebih banyak tempat anggota. Namun dengan bagaimana dunia sedang mencari jejaknya, dia tidak berani membiarkan para penghuni asrama mengambil risiko pencurian di mana-mana dan membahayakan nyawa mereka. Terlebih lagi, hanya Inter yang berada di luar sementara dua orang lainnya berada di dalam rumah pencuri. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka keluar di tempat seperti ini. Tetapi sekarang Eva akan bangun, dia tidak ingin dia menunggu karena, bisa dibilang, dia adalah rekan setim pertamanya dan orang yang mengusulkan pembentukan tim pencuri. Meski begitu, dia bukanlah orang yang buta dan bodoh dan hanya akan bereaksi sesuai situasi, dan masih ada masalah Alina yang harus diurus setelah ini. Jadi dia harus melangkah sangat hati-hati. Aturan sistem tidak akan pernah bisa diubah. Sistem menjawab tanpa emosi. Baiklah, selangkah demi selangkah. S mengerutkan kening tetapi tidak memaksakan topik itu karena dia masih senang dengan bantuan sistem dalam masalah ini. Dia akan mengurus slot anggota setelah dia meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, dia mendengar suara hantu tua itu lagi. Regal kecil, maafkan aku untuk ini, tapi ketahuilah, kau akan menjadi satu-satunya kenangan yang baik dan hangat bagi raja ini. Aku tahu jika aku memberitahumu, kau tidak akan ragu, tapi aku mungkin akan goyah setelah itu, jadi ini selamat tinggal, teman lama, semoga kau hidup bersamaku selamanya, desahan sedih keluar dari suara serak itu, dan untuk pertama kalinya, S merasakan konflik dan kesedihan dalam suaranya. Namun dia hanya melarikan diri saat suaranya kembali menjadi sedingin es. Aku akan menyiksa jiwa bajingan itu selama aku hidup dan membangun monumen dari mayat mereka untukmu. Indra perasa bahaya es tiba-tiba berdengung kencang ketika jiwa sejati yang palsu itu tiba-tiba mulai bergetar, seakan-akan ada sesuatu yang ingin melepaskan diri dari dalam, namun sia-sia. Pada saat ini, wajah jahat itu tiba-tiba mulai menyebar ke jiwa sejati yang berwarna merah tua. Dia sedang menyerap roh menara. S langsung menebak. Saat roh menara diserap oleh segmen jiwa, cermin yang pecah tiba-tiba mengeluarkan suara, sebelum mengeluarkan gumpalan asap hitam. Asap hitam itu membentuk sosok humanoid kecil. Suara hantu tua itu tiba-tiba bergema dari sosok kecil yang terbuat dari asap hitam itu. Akhirnya aku bisa hidup kembali setelah menunggu selama ribuan tahun. Suara itu dipenuhi kegembiraan sebelum tiba-tiba bertepuk tangan dan mulai menggumamkan kata-kata aneh yang tidak dapat dipahami, seperti sebuah nyanyian. Saat berikutnya, pilar jasmani hitam tempat es dikurung, mulai berubah menjadi kabut karena semua kabut tiba-tiba membentuk pusaran kecil di dahi es, dan langsung menembus ke dalam jiwa sejati palsu itu tanpa es merasakan apapun. Namun ia tidak berani memperlihatkan tanda-tanda kesalahan karena ia tahu bahwa saat itu adalah saat yang paling genting dan kalau ia memperlihatkan tanda-tanda kecurigaan maka hantu tua itu bisa ketakutan dan berbuat yang tidak-tidak. S bisa mengetahui seberapa hati-hatinya pihak lain, ia bahkan mungkin tidak mempercayai roh menara sepenuhnya dan tetap bersembunyi di cermin sampai nasib roh menara itu sepenuhnya ditentukan. Jadi, S menunjukkan beberapa tanda perlawanan saat kabut mulai meresap ke dahinya. Nyanyian itu menjadi semakin hidup saat kabut memasuki jiwa sejati S. Di akhir nyanyian itu,
ketika hanya sedikit kabut hitam yang tersisa, dan jiwa sejati berwarna merah tua itu tidak lagi hitam pekat, sosok itu tiba-tiba melepaskan tangannya dan meraung dengan hikmat. Kitab suci kelahiran kembali dosa, fase terakhir, kelahiran kembali yang penuh dosa. Saat berikutnya, sosok yang terbuat dari asap itu berubah menjadi daging panggang hitam dan langsung melesat menuju sisa kabut hitam terakhir, dipandu oleh kekuatan hisap yang tak terlihat. Dalam beberapa detik, semua kabut telah memasuki jiwa sejati yang palsu itu, dan es, yang matanya tertutup selama ini, tiba-tiba membukanya, berkilauan dengan niat membunuh dan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka hal itu akan berjalan semulus itu, dan pihak lain bahkan tidak ragu untuk mengaktifkan tahap akhir teknik tersebut, seolah-olah dia benar-benar yakin tidak akan ada yang salah setelah titik ini. Suara tanpa emosi dari sistem itu berdering saat ini, jiwa purba telah memasuki jiwa sejati yang palsu. Setelah itu, sebuah panel muncul ketika pemberitahuan berbunyi. Sama dengan. Diperlukan 10 juta poin pencuri untuk mengirim jiwa sejati palsu ke dalam cermin yang pecah dan mengaktifkan garis keturunan iblis Abyssal Void. Melanjutkan, mengabaikan, sama dengan. S langsung melanjutkan tanpa ragu-ragu, dan setelah sistem memotong TP. Sama dengan. Poin pencuri, 50.810.950. Sama dengan. Jiwa sejati palsu, yang sekarang bersinar dalam cahaya sinter, tiba-tiba lenyap dari jiwa sejati es dan muncul tepat di depan matanya. Di saat berikutnya, sebuah rantai biru tua tiba-tiba melesat keluar dari gelabelannya dan langsung menembus jiwa sejati yang palsu itu, dan di saat berikutnya kilauan gelap menyelimuti rantai biru tua itu. Es tercengang karena ini pertama kalinya dia melihat rantai ini muncul dari luar tubuhnya, dan dia tidak merasa tidak nyaman. Dia bahkan ingin menyentuhnya tetapi menahan diri karena bisa mengganggu sistemnya. Pada saat ini, sebuah suara lemah dan bingung terdengar dari jiwa sejati yang palsu. Aneh, mengapa kesadaranku belum mulai menyatu dengan tubuh? Es tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan bibirnya saat mendengar suara itu. Ia tahu itu suara hantu tua itu. Ia mengejek dengan dingin, senior, bagaimana kau bisa menyatu dengan tubuhku saat kau berada di luar jiwaku yang sebenarnya? Tepat saat suara es menghilang, suara lemah itu terdengar lagi dengan ngeri, siapa? Es hanya mengucapkan 3 kata dengan maksud membunuh, kematianmu yang terkutuk. Bab 639. Tidak, bagaimana mungkin? Kau tidak bisa begitu saja membuang jiwamu dan tetap hidup, ini pasti ilusi yang dibawa oleh teknik itu, ini pasti. Aku harus tetap tenang. Suara tua yang lemah itu mulai bergumam panik. Es tak dapat menahan diri untuk mencibir, ya, dan itu akan segera berakhir. Pada saat ini, rantai biru tua itu tiba-tiba berkedip, dan jiwa sejati palsu yang melayang di depan es tiba-tiba mulai bergerak, dipandu oleh rantai itu. Ia menuju ke cermin hitam. Apa ini? Tik. Karena jiwa Raja Iblis Bulan yang tersisa telah habis dan memasuki jiwa sejati palsu untuk mendapatkan kesempatan terlahir kembali, dan dia juga mengorbankan roh harta karun, menara, dan juga cermin pecah yang sekarang tidak memiliki pemilik. Bahkan jika dia punya cara lain, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah semua persiapan dan membuat tempat ini benar-benar aman, dia akan jatuh ke dalam situasi seperti ini. Bagian yang paling konyol adalah dia bahkan tidak tahu bagaimana dan di mana dia melakukan kesalahan dan ditipu oleh makhluk seperti semut. Biasanya, dialah yang menipu dan merampas nyawa orang lain, tetapi sekarang keadaan berbalik melawannya. Tidak, tolong ampuni aku. Aku akan menjadi budakmu dan melakukan apa saja. Aku akan memberikan hartaku, semuanya. Jika kau membunuhku, kau tak bisa kabur dari sini. Raja Iblis Bulan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengucapkan kata-kata itu. Dia tahu bahwa rasa krisis yang amat sangat itu bukanlah kepalsuan atau ilusi, tetapi semuanya nyata, dan entah bagaimana dia mulai kehilangan kesadarannya, lebih tepatnya kesadarannya sedang terkoyak dan menelan jiwa sejatinya dan dia akan mati kapan saja jika hal itu tidak berhenti. Jadi,
Ia hanya bisa mencoba jalan terakhir yang putus asa, yaitu menyerah dan mempertahankan hidupnya sebelum bangkit kembali. Ia tahu selama pihak lain tergoda oleh hartanya, ia akan memiliki kesempatan untuk mengklaim semuanya kembali. Namun sayang, Es tidak tergoda sedikit pun saat ia terkekeh. Setelah kau mati, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Matanya berubah dingin saat ini, dan bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan apapun, kau harus mati karena itu harus dilakukan demi dia. Pada saat ini, rantai itu telah mendorong jiwa sejati berwarna hitam ke dalam cermin yang pecah saat teriakan mengerikan Raja Iblis Bulan mereda. Tidak seorang pun tahu apakah dia mendengar kata-kata terakhir Es atau tidak, tetapi itu tidak masalah sama sekali. Rantai jasmani itu tiba-tiba tersentak di dalam cermin yang pecah itu ketika kabut hitam pekat tiba-tiba keluar darinya dan mulai menyelimuti cermin yang pecah itu. Setelah itu, cermin yang pecah itu, untuk pertama kalinya, mengeluarkan suara, saat ia mulai bergetar hebat dan dengan rakus mulai menyerap kabut hitam. Es tercengang karena cermin yang pecah itu tiba-tiba mulai membaik karena semua retakannya mulai tertutup. Suara sistem berdering saat ini, silakan letakkan kepompong di bawah cermin. Es dengan cepat tersadar dari lamunannya, dan tanpa ragu, ia melambaikan lengan bajunya, dan sesaat kemudian sebuah kepompong hitam yang penuh dengan tanda-tanda merah yang berdenyut setiap detik, muncul tepat di bawah cermin perbaikan. Kelembutan langka muncul di mata dingin Es saat dia menatap kepompong yang berdenyut itu sambil bergumam, "Aku menunggu." Saat kepompong itu muncul, cermin penyembuhan itu seolah merasakan sesuatu dan tiba-tiba melepaskan aura aneh. Ruang di sekelilingnya mulai terpelintir, dan mulai menarik diri dari rantai, ia ingin melarikan diri. Namun rantai biru tua itu sama sekali tidak bergeming dan hanya menariknya lagi sebelum aura di sekitar cermin itu mengempis. Tetapi cermin itu mulai berjuang lebih keras lagi, tetapi tidak berhasil. Saat berikutnya, rantai gelap itu tiba-tiba menarik cermin itu ke bawah, menuju ke kepompong hitam, dan ia pun berjuang lebih keras lagi. Es menatap cermin itu dengan heran, ia takut pada kepompong. Tidak, ia takut pada keberadaan dalam kepompong. Ya, Abyssal Bloodline dapat melahap apa saja. Tidak ada jalan keluar darinya, terutama bagi mereka yang memiliki Abyssal Bloodline yang lemah. Karena ini akan membuat Abyssal Bloodline semakin kuat dan membuatnya berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Itulah sebabnya Abyssal Bloodline dibenci dan ditakuti oleh semua orang. Namun, ini juga akan membuatnya sama-sama memikat. Karena Abyssal Being adalah harta karun tingkat atas yang bahkan para dewa akan bersaing untuk mendapatkannya. Saat ini, garis keturunan iblis Abyssal Void telah diaktifkan. Ia menunjukkan reaksi naluriahnya yang alami karena ia tahu ia tidak akan dapat melarikan diri karena dimangsa dan itulah sebabnya ia ingin melarikan diri. Ekspresi Es berubah saat mendengar ini, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pertama, maksudmu garis keturunan Abyssal adalah harta karun yang sangat langka yang sama sekali tidak boleh diungkapkan. Kedua, garis keturunan jurang yang lemah dapat melahap garis keturunan yang kuat, membuat orang yang melahapnya menjadi lebih kuat. Bukankah ini berarti mereka yang memiliki garis keturunan jurang yang lebih kuat atau mereka yang tahu tentang nilainya akan mengejarnya? Ini mungkin akan membahayakan nyawanya suatu saat nanti. Kau seharusnya memperingatkanku sebelumnya. Host tidak pernah bertanya. Selain itu, Shadow Abyssal Devil tidak mudah ditemukan atau dibunuh. Mereka pada dasarnya Machiavellian dan kejam serta blood lineage mereka, yang kau sebut blood memory heritage, adalah keuntungan terbesar mereka. Es kembali tercengang dengan informasi ini dan menjadi tenang setelah mendengar sistem memuji seseorang untuk pertama kalinya. Ia merasa cukup yakin karena sistem tidak akan berbohong kepadanya. Tetapi kata-kata sistem berikutnya membuatnya mengerutkan kening. Tetapi tuan rumah harus menjaganya di dalam ruang pencuri hidup begitu Anda keluar dari menara ini. Setidaknya sampai kultivasinya mencapai alam pemahaman hukum. Hati Es langsung hancur saat dia langsung membantah. Alam pemahaman hukum. Maksudmu alam ke-8 dan terakhir dari langit surgawi fana. Tapi kenapa? Bab 640. Alam pemahaman hukum yang terkenal adalah alam ke-8 dan terakhir dari dunia kultivasi Golden Skyworld. Semua catatan alam ini diselimuti misteri karena beberapa alasan aneh.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan alam ini, bahkan namanya, terlupakan dalam arus sejarah, dan hanya mereka yang berada di tingkat puncak yang mengetahuinya. Es secara alami mengetahui tentang alam ini karena teknik kultivasi pencuri surga, dan dia mungkin salah satu dari sedikit makhluk yang memiliki metode untuk berkultivasi hingga ke puncak alam ini. Itu sebabnya dia tercengang setelah apa yang baru saja dikatakan sistem dan tidak senang sama sekali, karena mencapai alam ini adalah impian hampir semua orang di Golden Skyward, tetapi berapa banyak yang pernah berhasil. Tidak seorang pun tahu, seolah-olah seseorang telah menghapus semua jejak alam pemahaman hukum dari dunia ini. Sistem belum selesai menjelaskannya. Begitu iblis jurang bayangan benar-benar terbangun, dia tidak akan bisa berkultivasi lagi karena dia tidak terlahir dengan garis keturunan ini dan harus berkultivasi sejak awal seperti orang lain. Karena alasan ini, begitu dia muncul di luar menara ini, dia akan muncul sebagai anomali dan akan diperhatikan oleh natural order. Ini akan mengekspos keberadaannya ke semua makhluk mengerikan dengan abyssal bloodline. Ini akan menempatkannya dalam situasi yang lebih berbahaya begitu dia ditandai oleh keberadaan itu, dan dia tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Itulah sebabnya dia setidaknya harus menjadi penggarap alam pemahaman hukum untuk menghindari perhatian tatanan alam. Ekspresi S berubah sangat gelap. Apa itu tatanan alam? Yang perlu tuan rumah tahu untuk saat ini adalah, kamu tidak boleh memprovokasi tatanan alam, atau menarik perhatiannya dengan kehebatanmu saat ini. Iblis bayangan abisal hanya akan membuatnya bereaksi sedikit, tetapi host akan membuatnya aktif dan akan langsung mengungkapkan keberadaanmu yang sebenarnya dan memberi kesempatan kepada surga untuk mengambil tindakan terhadapmu tanpa hambatan apapun. S merasakan hawa dingin di tulang punggungnya karena dia bisa merasakan kesungguhan dalam suara dingin sistem itu untuk pertama kalinya sejak interaksi mereka. Sebenarnya apa sih natural order ini dan kenapa ia menjadi aktif begitu menyadari keberadaanku? Dan kenapa surga bisa bertindak tanpa hambatan? Sepertinya status Heaven Stealer bahkan lebih berbahaya, dan aku sudah membayangkannya. Sistem itu mengungkapkan pada saat ini, namun, selama dia bergabung dengan rumah pencuri, dia akan baik-baik saja. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan rumah pencuri, kecepatan kultivasinya tidak akan terbayangkan, tanpa hambatan apapun karena garis keturunannya. Jadi host tidak perlu khawatir tentang hal kecil ini. Ekspresi S yang menegang langsung menjadi cerah ketika dia mendengar ini dan kesadaran pun muncul dalam dirinya. Bagaimana mungkin aku lupa bahwa aku memiliki sistem? Mungkin karena sistem itu melindungiku dari paparan selama ini. Itulah sebabnya aku tidak perlu khawatir akan paparan. Namun dia masih belum bisa menghilangkan perasaan tidak enak itu setelah mendengar tentang tatanan alam yang misterius. Namun, perhatiannya langsung tertuju pada kepompong hitam, yang kini memancarkan cahaya merah tua dengan kecepatan yang mengerikan. Cermin yang pecah telah lenyap di dalam kepompong, dan hanya rantai yang masih melekat padanya. Tepat pada saat ini, rantai hitam itu tersentak sedikit, dan seperti tali yang lentur, ia tiba-tiba tertarik ke dalam kepala S sebelum menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. S tidak mempermasalahkannya karena perhatiannya sekarang tertuju pada kepompong hitam yang memperhatikan dengan penuh harap dan agak cemas. Setelah beberapa saat, garis-garis merah pada kepompong hitam itu mulai bergerak saat bergerak. Garis-garis itu tiba-tiba menjadi hidup, dan seperti urat-urat pohon, garis-garis itu mulai melilit kepompong itu. Aura gelap kuno tiba-tiba terpancar dari kepompong hitam saat garis-garis merah tua mulai terbentuk di sekitar kepompong berbentuk oval. Mata S bersinar karena takjub karena garis-garis itu sekarang membentuk rune merah tua, dan perlahan-lahan menutupi kepompong hitam dalam urutan numerik sementara auranya naik. Meskipun aura gelap itu muncul, hal itu sama sekali tidak memengaruhi S. Sebaliknya, dia merasakan hubungan aneh dengan aura tersebut. Setelah itu, ruangan yang terang itu tiba-tiba menjadi redup seolah ada sesuatu yang menutupinya dan ingin memadamkan setiap kedipan cahaya. Ini adalah hukum bayangan. S akhirnya dapat memahami mengapa dia merasakan hubungan dan keakraban yang kuat dengan aura gelap ini. Itu adalah hukum bayangan yang telah dipahaminya. Tapi hukum bayangan ini jauh lebih rumit dan berada di luar pemahamannya saat ini, belum lagi kuat. Terlebih lagi,
Kekuatan itu belum mencapai titik maksimalnya dan meningkat karena ruangan menjadi semakin gelap dan hanya tanda-tanda merah tua yang mengancam yang terlihat dalam kegelapan yang semakin menyeramkan. Namun Es tidak bergeming dari tempatnya dan terus memperhatikan sembari mulai memahami lebih dalam tentang hukum Shadow. Bisa dikatakan itu adalah semacam berkah bagi seseorang seperti dia yang telah membangkitkan niat hukum Shadow. Namun, Es tidak sepenuhnya fokus pada pemahaman hukum karena ia fokus pada detak jantung samar yang didengarnya yang semakin lama semakin cepat. Es tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu atau berapa lama dia hanya berdiri di sana seperti patung, tetapi dia tidak pernah meninggalkan posisi di mana semua rune merah itu berkilauan terang. Tepat pada saat ini, rune-rune tersebut tiba-tiba terbungkus dalam kemilau ungu samar, dan tiba-tiba, mereka mulai terlarut ke dalam kegelapan atau lebih tepatnya kepompong. Es kini mendengar detak jantung yang sangat kuat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saat simbol-simbol itu menghilang, aura gelap di sekelilingnya bercampur dengan sesuatu yang sangat jahat dan mengerikan. Itu bahkan lebih jahat daripada jiwa sejati berwarna merah tua dan jauh lebih mengerikan. Bahkan tangan Es yang tak tergoyahkan pun gemetar secara naluriah, tetapi dia tidak melakukan apapun dan hanya menonton. Dia tidak tahu mengapa tetapi sekarang dia merasakan hubungan yang aneh, ikatan yang asing namun sangat dekat dalam aura yang mengerikan ini. Merobek, terdengar suara dingin dan menakutkan dari sutra yang terkoyak, dan tepat pada saat berikutnya, dalam kegelapan yang menyeramkan tepat di hadapan Es, sebuah mata spiral vertikal muncul ke permukaan.